Dari fraksi PKB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Bagat dan teman-teman DPD yang saya hormati, setelah mencermati dari paparan Kepala Dinas Pak Suratno bahwa apa yang saya tanyakan kemarin berkaitan dengan seberapa banyak gedung-gedung bangunan-bangunan yang rusak, baik itu berat, sedang maupun ringan. Saya berpikir bahwa fungsi pemerintah itu kalau kita menurut aturan tidak lepas dari 4 hal. Yang pertama fungsi regulasi, fungsi servis, fungsi struktur, dan fungsi empowerment. Dalam hal ini kita kalau berbicara fungsi servis ya terkait dengan bagaimana pelayanan dinas pendidikan terhadap satuan-satuan pendidikan yang ada di bawahnya. Berkaitan dengan fungsi struktur, bagaimana dinas pendidikan melalui anggaran yang dikelola bisa melakukan upaya pembangunan baik di sektor infrastruktur, sarana dan prasarana maupun pembangunan SDM. Kami melihat dengan banyaknya bangunan-bangunan yang tadi dipaparkan, ada ratusan bangunan yang rusak berat, sedang maupun ringan. Maka sesungguhnya kita ini terbatas dengan anggaran, terbatas dengan waktu. Para kepala tidak selamanya menjadi kepala dinas pendidikan, bisa saja sesuai dengan undang bupati tahun depan atau tahun berikutnya bisa berubah berganti. Maka dalam proses ini setidaknya porsi anggaran yang dimiliki dinas pendidikan, saya ingin tahu arahnya ini terkait dengan pemberdayaan, terkait dengan pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur sarana prasarana seperti apa. Kalau kemudian dari angka saja terlalu minim, yang dianggap belanja modal 920 juta, kemudian di situ ada ratusan sekolah-sekolah yang masih belum layak, masih belum terpenuhi standar pelayanan minimalnya. Ini bagaimana mungkin kemudian ada efek kemajuan dari urusan pendidikan kita? Padahal pendidikan adalah salah satu urusan wajib yang memang harus kita tunjukkan. Sehingga mandatori anggaran 20% itu kalau toh sudah terpenuhi, kira-kira konsentrasi terkait dengan pembangunan itu di arah mana? Saya tidak melihat porsi anggaran di arah proses pembangunan, di arah infrastrukturnya, sarana prasarana. Buktinya apa? Belanja modalnya hanya di angka 820 juta. Ternyata kalau kita melihat data yang disebutkan tadi, ada ratusan sekolah yang hari ini rusak, kondisi rusak berat, rusak sedang maupun ringan. Bagaimana penyelesaiannya? Apa menunggu rokok atau bagaimana? Maka saya berpikiran begini, anggaran 1,2 triliun itu kira-kira berdampak untuk masyarakat kita sejauh mana efek manfaatnya? Kalau hanya belanja modalnya di angka hanya 920 miliar, mau bangun apa kita? 920 juta. Nah, saya tentu berpikir harus ada konsentrasi terkait dengan rusaknya fasilitas sekolah. Itu semua negeri apa swasta tadi? Negeri swasta. Negeri semua apa dengan swasta? Kalau swasta kan sudah ada penanggung jawab yayasan. Artinya apa negeri semua? Kalau negeri semua berarti kan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, keberpihakan anggaran kita ini seperti apa sesungguhnya? Kalau kemudian masih banyak di angka belanja barang habis pakai. Belanja modal ini kan yang bisa dirasakan secara langsung Pak manfaatnya oleh satuan-satuan pendidikan yang di bawah kita. Selama ini, ya mohon maaf, seperti apa analisa terkait dengan keberpihakan anggaran daerah khususnya dinas pendidikan kepada satuan-satuan pendidikan yang ada di bawah naungannya, yakni mulai dari PAUD sampai SLTP. Ini penting, sehingga kita diskusi ini urusan 1,2 triliun anggaran pendidikan yang jauh lebih besar daripada dinas-dinas lain. Ini harus ada keberpihakan yang nyata, tidak hanya sekedar kemudian belanja habis pakai. Karena fungsi pemerintah terkait dengan fungsi servis, fungsi struktur ini harus nyata. Maka dari itu kenapa kemarin saya minta data itu? Ya tentu kita harus berbanding lurus terkait dengan porsi anggaran yang disiapkan dengan potensi yang akan digunakan
sejauh mana nilai manfaat dan dampaknya. Karena kalau ngomong anggaran ya tidak lepas dari urusan alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kalau ngomong alokasi hari ini, komitmen kita, alokasinya sudah jelas, clear, sesuai dengan amanah mandatori undang-undang 20%. Bisa lebih. Kemudian distribusinya apakah sudah sesuai atau tidak? Kalau hanya belanja modal yang 920 juta ya gimana mungkin, ya tentu akan menumpuk dari tahun ke tahun kalau itu tidak segera selesai dituntaskan dari tahap ke tahap. Misalnya hari ini ada 800 sekian sekolah yang rusak berat. Berarti dinas pendidikan harus punya mindset tahun ini berapa yang harus kita tuntaskan, tahun depan berapa, sehingga ada proyeksi. Ibarat kita mau ngomong proyeksi perencanaan dari PJMD 5 tahun ke depan, tidak ada sekolah yang bergolongan dinas ada yang rusak, semuanya kondisi baik. Ini penting Pak, bagaimana kemudian pendidikan bisa berhasil kalau kemudian sarana prasarana tidak memadai, sarana prasarana masih jauh dari angka ideal. Oleh karena itu saya berharap dalam forum ini teman-teman di Bandar dan TAPD bisa berpikir secara serius terkait dengan pendidikan ini. Kalau porsinya sudah melebihi dari mandatori, kira-kira arah pembangunannya seperti apa? Mau diarahkan untuk hanya belanja habis pakai, atau hanya mau dihabiskan untuk peningkatan kalau kesejahteraan ini sudah menjadi mandatori yang tidak bisa diubah. Tapi setidaknya saya berpikiran ya bagaimana data yang tadi sekolah-sekolah rusak itu bisa terselesaikan dari tahun ke tahun. Misalnya hari ini kita mengarahkan dinas pendidikan bagaimana menuntaskan 100 sekolah yang angkatan baru rusak berat. Tahun kedua nanti di 2027 kita selesaikan 100 yang kedua sampai selesai. Karena ini kita terbatas dengan anggaran, terbatas dengan waktu, maka ada proyeksi-proyeksi yang secara tahun demi tahun ada progres yang lebih baik, ada positif, peningkatan yang lebih positif. Oleh karena itu, pimpinan, saya berharap konsentrasi anggaran yang 1,2 triliun itu mau diarahkan kemana. Kalau urusan belanja pegawai tentu harus mengacu pada aturan keuangan pegawaian. Agresnya harus diangkat 2,5% maksimal. Nah itu kan perlu bisa dibahas. Sehingga tidak melulu urusan-urusan yang sifatnya ya kita disuguhkan data di angka begitu, apakah ini prestasi atau kemunduran. Selama ini sepertinya kalau sampai angkanya sampai ratusan di atas 500 tadi Pak. Maka saya berharap kalau kita mau tuntaskan, ayo kita bersama-sama konsentrasi urusan itu. Karena yang paling pokok bagaimana urusan sarana prasarana terpenuhi. Saya seringkali melihat sekolah yang kadang tidak ada toilet, jadi sekolah negeri ya, yang itu menjadi domain pemerintah. Kadang kita ini kalah dengan sekolah-sekolah swasta. Mohon maaf, ada beberapa sekolah-sekolah SD yang tutup, bahkan juga banyak yang di-merger. Ini persoalannya apa? Apakah karena angka partisipasi pendidikan yang terlalu minim, atau memang layanan pendidikan yang tidak diberikan secara maksimal, utamanya urusan fasilitas. Oleh karena itu, saya berharap di Bandar ini adalah forumnya untuk kita keberpihakan anggaran terkait dengan kepentingan-kepentingan yang memang dibutuhkan di satuan-satuan pendidikan yang paling dasar. Saya rasa itu pimpinan, sehingga harapan saya mudah-mudahan dari angka-angka tadi bisa kita minimalisir, kita prospek dari tahun ke tahun, dan itu real angkanya. Ya kalau 920 juta buat apa? Apalagi kemarin saya lihat hanya 1-2 yang dibangun. Karena belanja modal ini kan kepentingannya langsung untuk kepentingan masyarakat kita. Saya rasa itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Markus. Jadi tadi yang saya dengar ada sekolah yang rusak 695. Terus itu berat ya? Berat ya Pak lagi? Berat. Cek lagi coba gimana ya. Jadi kemarin yang dapat revitalisasi dari APBN ingat saya tahun 90, SMP 13, SD saya lupa. Saya hanya ingat kemarin yang pertama dan yang terakhir, biasanya nyantolnya gitu. Artinya dari APBN ada sekitar 100-an.
103 berarti. 103 tambah SD nggak tahu. SD 13 atau berapa? Oh, 307. Kalau 695 dikurangi 307 berarti ada 288 yang belum tercover, ya kan? 6 dikurangi 33, 388 yang belum tercover. Lah, 388 yang belum tercover ini sudah dimasukkan di anggaran belum? Belum. Sebagian kecil itu berapa? Mungkin bisa lihat data bersama-sama, pimpinan. Ya. Izin pimpinan, jadi RKA teman-teman itu semuanya minimalis. Saya ulangi, semuanya memang minimalis karena kita mengejar yang kemarin ada itu 70 M itu pun PK sudah kita keras, sudah ada efisiensi, memang minimalis semua. Bisa ulangi, teman-teman ini RKA-nya belum bisa gerak tahun depan. Hanya diam, mengerjakan rutinitas, kantor buka, teman-teman bisa rapat, tapi tidak bisa kemana-mana, tidak bisa mencapai target kinerja. Itu tahun depan ini seperti itu. Itu kami sampaikan. Terima kasih. Mohon izin, Pak Yayan. Jadi kalau ngomong anggaran pendidikan terkait dengan efisiensi kan kemarin sudah dibahas. Ternyata anggarannya ya tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Nah, komitmen pembangunan terkait dengan pemenuhan sarana prasarana di bawah yang di bawah naungan Dinas Pendidikan ini seperti apa komitmennya? Kalau angka itu dianggap kecil, ya tentu kita lucu. Berapa sih jumlah sekolah kita? SD, silakan lihat. SD rusak berat ada 2011. Rusak ringan itu ya. Rusak berat ada berapa? 677. Iya. Yang rusak berat 677. Koreksi Pak Bagus, itu kelas bukan sekolah ya. Ya. Kelas Bukan sekolah. Ya. kelas. Jumlah kelas. Ya. Jumlah sekolahnya berapa SD-nya? SD 800, yang negeri swasta sekitar 824. Oke, jadi begini, artinya adakah komitmen dari Dinas Pendidikan untuk bisa menuntaskan itu? Kalau hari ini anggarannya ngomong efisiensi, tidak bisa bergerak karena ngomong efisiensi, anggaran Dinas Pendidikan tetap. Artinya tidak jauh beda dari tahun sebelumnya di Korasi 2026 ini. Maka sejauh mana komitmennya untuk menyelesaikan itu? Kalau untuk itu dianggap kelas, ya kan harus diselesaikan, tidak kemudian dibiarkan menumpuk-numpuk sampai kemudian menjadi lebih banyak. Ini menyangkut urusan standar pelayanan. Karena bagian dari servis pemerintah itu bagaimana keberpihakan anggaran kita terhadap kebutuhan-kebutuhan yang paling dasar. Dan pendidikan yang utamanya menurut saya. Oleh karena itu, ya harus ada komitmen. Sehingga membahas anggaran ini adalah bagaimana kita bisa memetakan. Makanya butuh RKA sesungguhnya. Hati-hati seperti itu. Misalnya ada yang prioritas, ada yang tidak terlalu prioritas. Yang memang kalau kita ngomong anggaran money full function, uang mengikuti fungsi. Maka kekuatan kita itu berapa sih? Makanya saya kemarin tertantang untuk ngomong berkaitan dengan belanja modal saja kok hanya 920 juta. Kan ironis sekali dengan anggaran 1,2 triliun. Begitu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti silakan dijawab lagi. Sekarang saya sampaikan gilirannya fraksi